Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan rizki yang banyak dan yang halal. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila mu'allifah dari kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 64. Dan 10, baris ke-10 dari bawah. Halaman 64, baris ke-10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa adalah ibadah. Jadi Rasul menegaskan doa itu di samping kebutuhan kita kepada Allah juga termasuk ibadah. Orang yang berdoa dia ibadah kepada Allah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu artinya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon adalah kebutuhan manusia. Kita bayangkan sudah kebutuhan kita dijadikan ibadah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, maka permohonan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu ibadah, maka nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sambil bercanda, nggak boleh sambil ketawa-ketawa, maka itu tidak dianggap ibadah, bahkan mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha. Nah, berusaha itu tidak cukup, tetapi harus dibantu dengan doa. Jadi usaha, doa, lalu tawakal. Nah, itu orang Islam begitu. Kita harus usaha. Usaha itu bagian kita. Lalu setelah bagian kita usaha kita sempurnakan, kita berdoa kepada Allah. Kalau nggak berdoa gimana? Itu namanya sombong. Jadi sombong yaitu tidak minta kepada Allah, padahal segala sesuatu keputusannya dari Allah, lalu tidak meminta kepada Allah. Jadi orang yang tidak berdoa, Allah tidak suka dan dianggap sombong. Dan orang yang berdoa kepada Allah, Allah suka dan
bernilai ibadah di sisi Allah. Lalu setelah usaha, doa, lalu tawakal. Udah terserah engkau ya Allah, Allah yang memutuskan. Nah, Allah akan memberi yang terbaik. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kita harus usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ad-du'a'u, doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Jadi ditegaskan doa itu senjatanya orang beriman. Itu berarti boleh kita mendoakan buruk bagi pelaku-pelaku zalim. Jadi kita lagi dizalimi, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah tolong engkau balas, ya Allah saya tidak mampu balas. Nah, itulah yang disebut dengan silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Seperti Habib Rizik yang 6 laskar dibunuh kemudian disiksa, kemudian dia meminta kepada Allah ketika usaha dunia pengadilan buntu, segala sesuatu sudah gak bisa, lalu Allah berikan jalan, yaitu mulai terbongkar kebusukan kepolisian, hadirin sekalian, yaitu dengan kasus Brigadir J itu terbongkar, lalu Sambo itu insya Allah baru permulaan. Perkiraan saya itu Sambo baru permulaan. Nanti orang-orang yang sekeliling itu insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan doa ulama, doa Habib, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menzolimi orang biasa aja, lalu orang biasa itu berdoa kepada Allah, itu diijabah oleh Allah, orang biasa. Nah, apalagi zuriyah Rasul dan ulama, hadirin sekalian. Maka kita dilarang zolim kepada orang lain, karena doa orang zolim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini ditegaskan doa itu senjatanya orang beriman. Jadi senjata orang beriman. Kita lagi nggak bisa apa-apa, masih bisa berdoa kepada Allah. Dikabulkannya kapan? Terserah Allah. Yang penting kita sudah berdoa, tidak akan rugi. Jadi tidak akan rugi kita berdoa kepada Allah. Wa imaduddin, tiangnya agama. Jadi kita bisa bayangkan, doa itu tiangnya agama. Sholat menurut bahasa artinya doa. Jadi sholat itu kalau kita perhatikan bacaan-bacaannya banyak yang mengandung doa. Berarti sholat itu tiang agama. Sholat itu artinya doa secara bahasa. Lalu maka doa itu pun termasuk tiangnya agama. Jadi nggak tanggung-tanggung, kita doa itu nggak boleh main-main, harus benar-benar serius. Meskipun pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak dan yang halal, jadi pahala. Kemudian insya Allah dikabulkan. Wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Jadi doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yaruddul qada'a, tidak bisa membatalkan al-qada'a, keputusan Allah, qada, takdir, ketetapan Allah. Tidak bisa membatalkan ketetapan Allah, illa du'a'u, kecuali doa. Jadi kecuali doa. Jadi qada itu nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Jadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh, sudah ditakdirkan miskin, doanya sungguh-sungguh, bisa jadi kaya. Karena tidak ada yang bisa merubah qada kecuali dengan doa. Jadi wah, percuma saya udah ditakdirin miskin lalu nggak berdoa. Nah, ini salah, hadirin sekalian. Lalu kita nggak berusaha, nggak doa, menganggap sudah ditakdirkan. Menganggap sudah ditakdirkan juga kurang tepat, karena kita tidak tahu takdir kita, hadirin sekalian. Berarti kita usaha, doa. Doa itu termasuk ibadah kepada Allah. Wala yazidu fil umri, tidak bisa menambah di dalam umur, illal birru, kecuali kebaikan. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu bisa menambah umur, bisa umurnya benar-benar dipanjangkan oleh Allah,
bisa juga maknanya adalah orangnya sudah meninggal dunia lalu namanya masih dikenang, itu pun termasuk menambah umur, disebut dengan menambah umur. Jadi menambah umur bisa dua pengertian, yaitu memang umurnya ditambah oleh Allah. Misalnya jatahnya 63 jadi 67, kita nggak pernah tahu. Nah yang tahu adalah Allah. Dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan sedekah kita. Lalu bisa juga maknanya adalah masih tetap dikenang meskipun sudah meninggal dunia. Jadi tidak bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ad-du'a, doa adalah mukhul ibadati, intisarinya ibadah. Intisari itu yang lebih jernih, yang lebih bersih. Pokoknya sarinya ibadah itu adalah doa. Berarti doa adalah hal yang sangat istimewa di dalam agama kita. Jadi doa tidak boleh dibuat main-main, doa tidak boleh sambil bercanda, doa asal-asalan, tetapi sungguh-sungguh ketika berdoa, karena doa adalah intisarinya ibadah. Wa qala, dan Nabi bersabda, la yahliku tidak akan binasa ma'ad du'a, bersama doa, ahadun, seorang pun tidak akan binasa dengan berdoa kepada Allah. Wa du'a'u, doa itu yanfa'u, bermanfaat, mimma nazala, tatkala sudah terjadi, wa mimma lam yanzilu, dan ketika belum terjadi. Jadi belum terjadi atau sudah terjadi, doa kepada Allah tidak akan rugi. Jadi tidak akan rugi, hadirin sekalian. Misalkan ada peristiwa gunung meletus misalkan di Jawa Timur misalkan, lalu anak kita ada di sana, lalu terjadi peristiwanya, kan sudah terjadi, tapi kita nggak tahu, lalu kita tetap berdoa. Nah, tetap berdoa itu anak kita, ya Allah, mohon anak saya selamat ya Allah. Peristiwanya sudah terjadi, selamat atau enggak kita nggak tahu, tapi itu sudah terjadi. Maka ketika kita berdoa tidak akan rugi dan tidak akan menyesal. Jadi tidak akan rugi dan tidak akan menyesal orang yang berdoa. Jadi anak kita selamat atau celaka itu kita nggak tahu, tapi peristiwa celaka atau selamatnya sudah terjadi. Lalu kita berdoa di daerah yang jauh ini, misalkan di Jakarta, ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang di sana selamat ya Allah. Nah, selamat atau tidaknya itu sudah terjadi, tetapi berdoa kepada Allah tidak akan menyesal, baik peristiwa itu sudah terjadi, lebih-lebih belum terjadi. Jadi lebih-lebih belum terjadi itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ud'ullaha, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Nah, ini syaratnya. Wa antum, dan kalian, muqinuna, yakin, bil ijabati, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syarat doa. Mintalah, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi setiap minta apapun saja yakin dikabulkan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini pengennya cepat, padahal segala sesuatu itu nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung. Selalu apapun itu proses. Nah, doa juga proses. Tapi kita yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta apapun jadi ibadah, minta apapun jadi ibadah, lalu yakin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memiliki keyakinan doa diijabah, maka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastajibu, tidak mengabulkan doa min qalbin, dari hati, ghafilin yang lalai, lahin yang lupa.
Jadi Allah tidak mengabulkan doanya orang yang lalai dan yang lupa. Doa yang diminta nggak tahu ya gimana dikabulin, dia minta aja nggak tahu yang diminta apa. Berarti doa yang bagus pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab yang tahu artinya. Jadi kita ya Allah minta, ya Allah, yang diminta nggak tahu apaan, berarti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau makmum itu husnuzon saja, insya Allah yang diminta baik, begitu. Insya Allah yang diminta baik. Nah, yang bagus ketika doa sendiri pakai bahasa Arab, tahu artinya. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, daripada ribet ngebahasa Arabin, udah kita pakai bahasa Indonesia, maka itu lebih mantap dan lebih yakin insya Allah diijabah oleh Allah, daripada pakai bahasa Arab lalu kita tidak tahu artinya. Nah, yang bagusnya doa-doa maksur kita lihat terjemahnya. Maksur itu yang diajarkan oleh Rasul. Rasul itu kan doa banyak ngajarin doa. Nah, itu kita lihat ternyata itu kebutuhan kita. Tinggal kita apalin, tahu artinya, doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang selalu berdoa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.